Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak kenapa Turki dan Indonesia, dua-duanya kan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang besar. Tapi kok nasib politik Islamnya bisa beda banget? Nah, ini teka-teki yang menarik banget, dan hari ini kita akan coba pecahkan bareng-bareng. Coba deh kita lihat faktanya. Di satu sisi, ada Turki. Di sana, partai berbasis Islam seperti AKP itu, dominan banget di panggung politik. Udah bertahun-tahun loh mereka berkuasa. Terus kita geser ke Indonesia. Ceritanya beda total. Partai-partai Islam di sini ya ada, aktif juga, tapi pengaruhnya bisa dibilang di pinggiran. Kalau semua suara mereka digabung aja, paling cuma dapat sekitar 30%. Jomplang banget kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih sebetulnya yang bikin perbedaannya bisa sedramatis itu? Inilah misteri yang mau kita ungkap dalam pembahasan kali ini. Yuk kita cari petunjuknya satu persatu. Untuk menemukan jawabannya, kita nggak akan lihat dari sudut pandang biasa. Kita bakal pakai kacamata dari seorang ilmuwan politik, Fedi Hadis. Pendekatan dia ini unik karena dia nggak cuma lihat ideologinya, tapi lebih dalam, ke strukturnya. Dan ini nih, inti pemikiran dia. Dalam bukunya Islamic Populism, Hadis bilang sesuatu yang penting banget. Kita harus memperlakukan politik Islam seperti bentuk politik lainnya. Maksudnya apa? Sederhananya, kalau kita mau ngerti politik berbasis agama, kita harus melihatnya pakai alat analisis yang sama kayak kita melihat gerakan politik sekuler lainnya. Jadi begini, biasanya kan orang kalau bahas politik Islam fokusnya ke teologi, ideologi, atau gagasan-gagasan keagamaannya. Tapi hadis justru ngajak kita fokus ke hal-hal yang lebih duniawi. Siapa yang punya kepentingan ekonomi, gimana struktur kekuasaannya, dan yang paling penting, siapa yang pegang modal. Oke, sekarang kita masuk ke petunjuk besar yang pertama. Dan ternyata, ini semua soal kelas ekonomi. Yap, ini bukan cuma soal siapa yang paling taat beragama, tapi lebih ke siapa sih yang punya modal buat nge-backup sebuah gerakan politik. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di Turki, politik Islam itu bisa besar karena ditopang sama yang namanya borjuasi Anatolia. Ini tuh sebutan untuk kelas bisnis yang super kuat dari wilayah Anatolia. Isinya para pengusaha dan produsen besar. Mereka punya duit, punya pengaruh. Nah, kalau di Indonesia, pengusaha muslim yang soleh itu posisinya cenderung lemah, terpinggirkan dalam struktur ekonomi yang masih dikuasai sama para oligarker. Jadi kalau kita gambarkan kekuatannya, ya begini. Kelas bisnis muslim di Turki itu tinggi banget, memberikan fondasi yang super kokoh buat gerakan politik mereka. Sementara di Indonesia, ya jauh di bawahnya. Fondasi ekonominya ini lebih rapuh. Jadi, kesimpulan dari petunjuk pertama ini simpel tapi krusial. Partai-partai Islam di Turki itu punya fondasi ekonomi yang kuat banget dari kelas bisnisnya. Sesuatu yang, sayangnya, nggak pernah benar-benar dimiliki oleh partai-partai sejenis di Indonesia. Ternyata, kekuatan ekonomi itu jadi kunci. Oke, sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua. Dan ini ada hubungannya dengan konsep populisme. Menurut hadis, cara sebuah gerakan populis dibangun juga jadi kunci penting buat ngejelasin kenapa nasib politik Islam di dua negara ini bisa beda jauh. Populisme itu apa sih maksudnya di sini? Gampangnya gini, ini adalah sebuah strategi politik yang menggambarkan adanya rakyat atau umat yang baik dan soleh. Tapi mereka ini lagi terancam dan dieksploitasi oleh pihak lain yang dianggap jahat. Entah itu elit korup, kekuatan asing, atau kelompok lain. Narasi kita korban ini ampuh banget buat ngumpulin massa. Nah, hadis lalu membedah gerakan populis ini jadi 3 pilar utama. Pertama, ada kelas bisnis, mereka yang nyediain dana dan stabilitas. Kedua, ada kelas menengah di perkotaan, kayak para profesional dan intelektual. Dan yang ketiga, kaum miskin kota. Mereka ini yang jadi massa atau prajuritnya di lapangan. Nah, disinilah letak kuncinya. Keseimbangan dan kekuatan masing-masing pilar ini menentukan segalanya. Kalau pilar bisnisnya yang jadi sumber dana dan stabilitas lemah seperti yang terjadi di Indonesia, ya, keseluruhan struktur gerakannya jadi goyang. Beda banget sama di Turki, di mana pilar bisnisnya itu super solid. Oke, sekarang semua potongan puzzle-nya udah ada di depan kita nih. Kita udah punya petunjuk soal kelas ekonomi dan struktur gerakan populis. Sekarang, saatnya kita satukan semuanya buat menjawab teka-teki di awal tadi. Jadi ini dia jawabannya secara ringkas. Suksesnya AKP di Turki itu bukan keajaiban. Mereka bisa berhasil karena membangun koalisi di atas fondasi kelas bisnis yang kuat banget. Ini yang bikin mereka bisa menggabungkan agenda pro-pasar dengan isu-isu moral. Jadi sebuah formula kemenangan. Sebaliknya di Indonesia, karena pilar ekonominya rapuh, politik Islam jadi terpecah-pecah, nggak pernah bisa membangun koalisi lintas kelas yang solid, dan akhirnya tetap terpinggirkan.
Dan pada akhirnya, kesimpulan dari analisis hadis ini lumayan menusuk. Ceritanya tuh bukan soal negara mana yang penduduknya lebih religius, sama sekali bukan. Ini tuh pada dasarnya cerita klasik soal politik dimanapun. Siapa yang pegang uang dan siapa yang pegang kekuasaan. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau ternyata uang dan struktur kelas sosial bisa sebegitu dalamnya membentuk politik berbasis agama, coba bayangkan, gerakan-gerakan politik lain apa lagi ya yang bisa kita pahami lebih dalam kalau kita pakai kacamata yang sama? Ini cara pandang yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat dunia politik di sekitar kita.